Pertemuan kali ini akan membahas pembagian laba rugi pada persekutuan. Dalam persekutuan, pemilik saham merupakan orang-orang pribadi yang disebut sebagai sekutu. Di dalam menjalankan usahanya, ada kalanya persekutuan memperoleh laba dan ada kalanya menderita kerugian. Bagaimana cara distribusi atas laba dan atau menderita kerugian pada persekutuan terhadap modal para sekutu? Seperti kita ketahui bersama bahwa persekutuan menganut ketika laba ditanggung bersama, ketika rugi ditanggung bersama juga. Oleh karena itu pembagian atas laba atau rugi memang sudah sepatutnya harus disepakati oleh para sekutu. Metode-metode yang bisa disepakati ada beberapa pencatatannya dan bagaimana cara pembagiannya. Yang pertama, laba rugi dibagi sama. Laba rugi dibagi sama besar jumlahnya. Contoh pada tahun 2012, persekutuan memperoleh laba 300 juta. Para sekutu sepakat membagi 300 juta ini sama besar jumlahnya. Karena laba ini terkait dengan modal, kita harus ingat dulu bahwa saldo normal dari modal yang tergolong ekuitas bertambah ketika di posisi kredit, berkurang ketika di debit. Hubungannya ketika memperoleh laba, ini akan menambah modal, sehingga jurnalnya adalah modal adi, modal rida, dan modal tika. Karena sekutunya ada 3 orang, 300 dibagi sejumlah sekutu 3 orang. 300 dibagi 3 akan menghasilkan 100 juta untuk masing-masing sekutu. Jurnalnya debit, laba rugi, kreditnya modal adi, modal rida, dan modal tika sebesar 100 juta. Bagaimana ketika persekutuan memperoleh rugi? Dengan contoh yang sama, ruginya 300 juta. Posisi jurnal akan menjadi di debit ketika modal tersebut. Karena akun normal dari modal itu dikredit, ketika berkurang dicatat di debit. Maka di sini 100 juta akan dicatat di posisi debit sesuai modal dari nama para sekutunya. Selain laba rugi dibagi sama, metode berikutnya, laba rugi dibagi dengan rasio tertentu. Contoh, Johan, Edo, dan Fanny membentuk persekutuan Jimmy. Mereka sepakat bahwa Johan mendapat 3 bagian, Edo 2 bagian, Fanny 5 bagian. Sehingga secara matematika bahwa sekutu Jenny laba rugi dibagi 3/2 dibanding 5. Contoh, jika memperoleh laba sebesar 200 juta. Karena menggunakan rasio tertentu, di sini perhitungannya akan menjadi seperti berikut. 30% contoh si Johan, kita hitung porsi labanya. Di sini terlihat bahwa rasionya si bagian Johan dibagi jumlah rasio dari 3 orang sekutunya. Sehingga di sini 3 dibagi 3 ditambah 2 ditambah 5. Sehingga mendapatkan hasil 30%. Dikali dengan labanya 200 juta. Sehingga si Johan memperoleh tambahan modal dicatat di neracanya sebesar 60 juta.
Sekutu berikutnya Edo dengan rasio 2 dibandingkan dengan total seluruhnya 10, sehingga dia memperoleh persentase 20% kali 200 juta, senilai 40 juta. Fanny dengan perbandingan 5 dibanding 10, sehingga 50% dikali 200 juta menjadi 100 juta. Jurnalnya ketika persekutuan laba, modal bertambah di kredit sesuai nama sekutunya, sesuai perhitungan yang sudah dihitung, sesuai porsi laba, debetnya laba rugi senilai 200 juta. Bagaimana situasinya ketika persekutuan Jenny memperoleh kerugian senilai 200 juta? Perhitungannya sama, rasionya tetap dihitung, rasio porsi si sekutu A dibagi dengan jumlah rasionya 10, 30%, Edo juga 20%, Fanny 50%, 5 per 10, karena jumlah 10, dikali kerugiannya 200 juta. Sehingga masing-masing sekutu, si Johan dapat 60 juta, Edo 40 juta, Fanny 100 juta. Jurnalnya berkebalikan dengan ketika laba, ketika rugi modal para sekutu dicatat di posisi debit. Laba ruginya dikredit senilai 200 juta. Metode berikutnya adalah laba rugi dibagi dengan perbandingan modal. Dicontohkan di sini Ferry dan Dodo sebagai pemilik persekutuan Vedo. Persekutuan Vedo kebetulan berdiri pada 1 Januari 2008. Pada saat itu, di tahun 2008, tanggal 1 Juni, modal awal sekali berdirinya persekutuan ini adalah Ferry 100 juta, Dodo 150 juta. Pada saat tahun 2012, seiring berjalannya persekutuan, di tahun buku tersebut, posisi modal berubah-ubah dengan catatan sebagai berikut. Ketika 1 Januari modalnya 220 juta milik si Ferry, 200 juta milik Dodo. Terdapat penambahan atau pengambilan dari masing-masing sekutu selama 1 tahun di 2012. Kita lihat di Ferry, dari saldo awalnya 220 juta, di tanggal 1 Juni ada pengambilan senilai 50 juta, di 1 Oktober ada pengambilan modal 10 juta, di 1 November ada penambahan modal dimasukkan ke persekutuan sebesar 70 juta. Saldo modal si Ferry sampai dengan 31 Desember 2012, 230 juta. Sedangkan Dodo dengan modal 1 Januari 200 juta, menambahkan modalnya 20 juta di 1 Maret, menambahkan kembali 8 juta di 1 Agustus, sehingga saldo modal Dodo di 31 Desember 228 juta. Ketika pembagian dengan perbandingan modal dibagi menjadi ada modal awal periode, yaitu modal awal periode ketika tahun perhitungan, di sini tahun 2012, tahun buku 2012. Modal awal yaitu modal yang ketika di tanggal 1 Januari di tahun 2012. Ferry 220, Dodo 200 juta. Ada lagi nama modal, yaitu modal akhir. Modal akhir periode di tahun buku 2012. Contoh sini Ferry 230, ini di 31 Desember, Dodo 228 di 31 Desember 2012. Jumlah modal awal dari kedua sekutu 420 juta di modal awal periode, modal akhir periode 458 juta. Modal rata-rata ini belum diketahui, yang akan kita hitung berikutnya. Modal mula-mula ketika persekutuan didirikan 100 juta modal Ferry, Dodo 150 juta di awal berdiri persekutuan di 2008.
Dari keempat jenis modal ini, tinggal disepakati mana yang akan dijadikan dasar perhitungan untuk pembagian laba atau pembagian rugi. Bisa disepakati dikalikan modal awal periode, bisa disepakati laba atau rugi dihitung berdasarkan modal akhir periode, bisa juga laba rugi diperhitungkan melalui modal rata-rata, bisa juga laba rugi diperhitungkan dengan modal mula-mula. Di sini modal awal periode, modal akhir periode, modal mula-mula sudah ditemukan angkanya, sudah didapatkan datanya. Selanjutnya kita akan menghitung modal rata-rata. Bagaimana cara perhitungannya? Berikut kita coba lihat di Very terlebih dahulu ya. Di sini modal Very kita ambil dari ini. Pertama kita ambil dari 1 Januari 220 juta. 170 juta ini adalah saldo ketika 220 diambil 50, lihat 170 juta. Posisi berikutnya 160 juta ketika 220 dikurang 50 dikurang 10, 160. Dan posisi terakhir 230 juta, posisi akhir tahun di 31 Desember. Dikalikan dengan bulan. Berapa bulan sih 200 juta ini? Kita lihat di sini. Januari berubah posisi modal ketika di 1 Juni. Berarti kita hitung Januari dihitung 1 bulan, Februari 1 bulan, Maret 1 bulan, April 1 bulan, Mei 1 bulan, Juni belum bisa dihitung 1 bulan karena tanggal 1. Berarti di sini pengalinya adalah 5 bulan. Di sini catatannya 1 Januari sampai 1 Juni. Hasilnya berapa? 220 kali 5 bulan, 1,1. Selanjutnya ketika saldonya 170, di sini berapa bulankah saldo ini sebelum ada perubahan kembali? Di sini kita lihat mendapatkan hasil 4 bulan. Kita lihat di sini bahwa Juni 1 bulan, Juli 1 bulan, Agustus 1 bulan, September 1 bulan, Oktober belum dihitung karena baru tanggal 1, sehingga ada 4 bulan. Juni sampai Oktober. Hasilnya adalah 680 juta. Saldo berikutnya 160 ketika posisi di 1 Oktober. 1 Oktober dihitung 1 bulan, November belum bisa dihitung 1 bulan karena baru tanggal 1. Sehingga di sini kali 1 bulan, hasilnya 160 juta. Di posisi 230 juta, berapa bulan? Kita lihat di sini, 1 November 1 bulan, kanan 31 Desember, berarti Desembernya dihitung 1 bulan. Sehingga 2 bulan, 1 November sampai 31 Desember. Nilainya 460 juta. Jumlahnya adalah 2,4, ini 2,4 miliar dibagi dengan 12 bulan. Hasilnya 200 juta. Berarti modal rata-rata untuk sekutu Very nilainya 200 juta. Berikutnya kita hitung modal rata-rata Dodo. Kita lihat di sini saldo-saldonya 200 juta. 1 Januari 220, penambahan 20 dari 200 menjadi 220. 228 adalah saldo akhirnya di 31 Desember. Berapakah bulan sebagai pengalih saldo ini? Yang pertama, 2 bulan, Januari sampai Maret. Di sini. Januari 1 bulan, Februari 1 bulan, Maret belum bisa dihitung. Karena bertanggal 1 sehingga hanya kali 2. Hasilnya 400 juta. Yang berikutnya,
Dari 1 Maret menuju 1 Agustus. Maret 1 bulan, April 1 bulan, Mei 1 bulan, Juni 1 bulan, Juli 1 bulan, sehingga 5 bulan. Karena Agustus itu belum dihitung, 1,1 miliar. Berikutnya, ketika posisi saldo 228, berapa bulan sih menuju 31 Desembernya? Agustus 1 bulan, September 1 bulan, Oktober 1 bulan, November 1 bulan, Desember 1 bulan, karena sampai 31 Desember sehingga 5 bulan. Hasilnya 1,14 miliar. Totalnya adalah 2,64 miliar dibagi 12, sehingga modal rata-rata Dodo adalah 220 juta. Semua modal sudah kita ketahui datanya, baik modal awal periode, modal akhir periode, modal rata-rata, modal mula-mula ketika sekutu berdiri. Selanjutnya perhitungan secara akuntansinya ketika pertama, persekutuan memperoleh laba sebesar 500 juta. Ketika dipakai sepakat perhitungannya melalui modal mula-mula, 500 juta dikali dengan 100 juta per 250 juta. 100 juta adalah modal awal-awal mulai berdirinya si Ferry 100 juta dibagi dengan jumlah keduanya, 250 juta. Begitu juga dengan Dodo, labanya dikali dengan modal awal dia 150 juta dibagi total keduanya 250 juta. Sehingga total laba untuk si Dodo adalah 300 juta. Jurnalnya ada sebagai berikut. Ketika penambahan modal, situasi laba, maka akan dicatat di kredit, labanya di debit. Ketika menderita laba tadi dibagi mendasarkan modal awal periode 220 untuk Dodo dibagi dengan jumlah keduanya 420. Porsi Dodo adalah laba dikali 200 juta dibagi jumlah keduanya modal awal periode. Hasilnya 420 juta. Perlu diperhatikan bahwa jangan sampai keliru mengambil modal mana yang ditentukannya dalam perhitungan. Di sini totalnya adalah 458, jumlah keduanya berdasarkan modal akhir. Di sini sesuai porsinya si Ferry mempunyai 230 ketika akhir periode, si Dodo 228 dibagi dengan jumlah keduanya. Sehingga hasilnya dengan modal akhir akan dihasilkan 251 juta untuk Ferry, 248 juta untuk si Dodo. Perlu diketahui bahwa sebagai pengecekan angka, metode yang digunakan baik awal periode maupun akhir periode maupun metode memperhitungkan modal mula-mula, labanya harus tetap terjaga di sebesar 500 juta. Nih, 500 juta, 500 juta. Berikutnya ketika diperhitungkan dengan modal rata-rata. Contoh, persekutuan peroleh laba 600 juta. Untuk Ferry, kita hitung 600 juta dikali modal rata-rata dia 200 juta yang telah kita hitung tadi. Di sini, ini dibagi dengan jumlah keduanya. 200 juta ditambah 220. Sehingga di sini 420 juta. Sehingga modal untuk Ferry senilai 285 juta. Untuk Dodo, perhitungannya 400 juta dikali 220 dibagi modal keduanya 314 juta. Di sini kita harus cek kembali sesuai dengan laba 600 juta, dicek kembali hasil perhitungannya
ternyata jumlahnya sudah pas 600 juta. Jurnalnya ketika laba adalah modal Ferry dan modal Dodo bertambah di posisi kredit sesuai saldo normal ekuitas. Jurnal yang kita hitung tadi di atas, laba ruginya di posisi debit. Ketika sudah akhir tahun 2012, kita asumsikan perhitungan dengan modal rata-rata. Apabila si sekutu di akhir tahun dengan kesepakatan modal rata-rata, dia ada pengambilan untuk pribadi atau prive. Jurnal yang dibuat adalah seperti berikut. Karena prive adalah pengurang dari modal, saldo kontra akun terhadap modal, sehingga prive ini akan dicatat di kredit. Penambahan modal di kredit, penambahan prive di kredit. Sehingga modal tadi yang berkurang akan dicatat di debit karena penambahannya di kredit. Dicontohkan di sini 10 pengambilan si Ferry, 20 juta pengambilan Dodo. Dengan laba rugi dibagi berdasarkan modal rata-rata, maka saldo modal para sekutu setelah memperhitungkan prive dan pembagian laba akan dihasilkan angka pada akhir tutup buku. Untuk Ferry 505 juta, untuk Dodo 522 juta. Dengan perhitungan sebagai berikut, dan perhitungan Dodo juga sebagai berikut. Demikian materi kali ini, pembagian laba persekutuan. Sampai berjumpa kembali di materi-materi selanjutnya.